Kabupaten Ogan Komering Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Sukaraja Dalam. Beliau adalah Bapak Gatot Mulyono Subagio, SPD SD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Di sini saya minta waktunya sedikit Pak ya. Kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman Bapak dalam dilema etika saat pengambilan keputusan. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak pengalaman dilema etika saat akan mengambil keputusan yang Bapak rasakan di satuan pendidikan ini? Ada, Bu. Salah satunya dilema etika dalam mengambil keputusan yang pernah dihadapi oleh saya adalah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Sukaraja Dalam adalah saat periode kenaikan kelas akan berlangsung, saya dihadapkan dengan permasalahannya di mana banyak siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. Sementara jika nilai tersebut ditulis apa adanya di rapot, maka kekhawatiran dapat berdampak pada karir murid tersebut di masa yang akan datang, serta akan banyak murid yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Akhirnya saya mengambil suatu keputusan agar guru-guru mengadakan suatu remedial atau pengayaan sebelum menginput nilai rapot para murid, bisa memperbaiki nilainya dan dapat memenuhi syarat untuk kenaikan kelas. Saya juga meminta guru untuk menganalisa hasil belajar murid dan faktor penyebab rendahnya nilai mereka. Jadi ini kasusnya masuk dalam nilai anak di bawah nilai Ya. KKM Pak ya, antara mau dinaikkan apa enggak gitu ya. Jadi menjadi sebuah dilema. Jika dinaikkan nilai KKM-nya rendah, jika tidak bagaimana dampak dari murid tersebut. Terus bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat suatu keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Iya, ada ketika benar dengan benar adalah suatu dilema etika, ketika benar dengan salah adalah suatu rujukan moral gitu ya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikan? Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil suatu keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak dan memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan akhir yang akan didapat dari suatu keputusan tersebut. Selain itu, saya dan guru-guru bermusyawarah untuk memberikan suatu masukan-masukannya. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Sebelum saya membuat suatu keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama, menelaah dulu kasus yang terjadi secara rinci, misalnya untuk kejadian yang terlibat, alasan, dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, saya mengidentifikasi dulu apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam aturan tersebut. Yang ketiga, saya akan membuat suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Dan yang terakhir, saya akan deskripsikan dulu keputusan
tersebut pada posisi yang akan menerima suatu keputusan. Jadi dalam langkah-langkah itu Bapak mempunyai langkah-langkah tersendiri ya. Ya. Yang pertama adalah menelaah terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi, terus kemudian membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan atau kepedulian. Yang terakhir adalah mendeskripsikan, begitu ya Bapak ya. Terus ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat suatu keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian benar melawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah untuk menerapkan prinsip dalam membuat suatu keputusan. Kemudian hal-hal apa saja nih Bapak ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak pernah hadapi? Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan bahkan ada yang mengatakan bahwa saya tidak tegas saat memimpin dan memberikan suatu keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan sama dan masa depan murid, namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Jadi meskipun banyak tantangan, tetapi Bapak tetap berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Terus apakah Bapak mempunyai aturan tersendiri atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil suatu keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak-pihak yang terlibat, dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu, saya akan melakukan musyawarah bersama dengan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir. Setelah itu barulah saya membuat suatu keputusan. Jadi pada intinya setiap Bapak akan mengambil aturan yang ditetapkan atau keputusan yang akan Bapak laksanakan, itu Bapak bermusyawarah terlebih dahulu bersama satuan pendidikan, misalnya guru, kemudian wali murid, seperti itu Pak ya. Terus adakah seseorang nih Pak ya, atau faktor-faktor apa yang mempermudah dalam kasus-kasus dilema etika? Terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat orang lain dalam membuat suatu keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wali kelas yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal itu tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi Bapak berkolaborasi dan dengan wali kelas ya. Ya. Terus nih Pak ya, dari semua hal-hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang baik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur.
Jadi intinya setiap sesuatu yang diputuskan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak ya. Mungkin di sini dulu Bapak ya perbincangan kita kali ini. Kapan-kapan kita sambung lagi, dan terima kasih atas waktunya kepada saya yang Bapak luangkan di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Kompring Gunung Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan mempraktekkan wawancara tentang pengalaman dilema etika. Saya bersama Kepala Sekolah SDN 01 Tanjung Rejo dengan Ibu Ria Sapitri MPD. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Erna. Minta waktunya sebentar Bu ya. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman dilema etika. Kira-kira Bu ya, ada nggak pengalaman dilema etika saat akan mengambil keputusan di sekolah SDN 01 Tanjung Rejo ini? Sepertinya ada ya itu Bu Erna, sepertinya ada. Itu salah satunya adalah kasus yang menyebabkan dilema etika dalam mengambil keputusan, yaitu terkait dalam kedisiplinan guru pada sekolah saya. Jadi ada salah satu guru di sekolah saya itu sering tidak melaksanakan tugas dengan alasan merawat suaminya yang sedang sakit, sehingga tugas-tugasnya di sekolah itu sering terbengkalai. Dan kebetulan guru yang ada di sekolah saya itu merupakan rantau gitu loh. Maksudnya dia itu bukan penduduk pribumi, jadi saudara dan kerabatnya itu tidak ada ya gitu. Terus bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus ke dalam kategori dilema etika atau bujukan moral, saya menelaah jika terdapat putusan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika pilihan keputusannya antara benar atau salah, maka merupakan bujukan moral. Jadi seperti itu ya. Jika sama-sama benar maka itu termasuk dalam dilema etika. Jika benar dan salah maka masuk dalam bujukan moral. Iya gitu. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kesamaan atau sama-sama benar atau sama-sama dengan nilai kebajikan. Jika mengarah ke dilema etika yang saya sebutkan tadi, memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar, yakni jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dengan cara orang yang tegas, maka akan tercipta kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan. Namun saya juga melihat sisi kemanusiaannya Bu, dengan memberi keringanan kepada guru tersebut agar ia dapat merawat suaminya yang sakit. Nah, kedua pilihan tersebut sama-sama baik. Maka dalam hal ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis kepedulian, di mana saya akan meminta guru-guru lain untuk turut serta atau ikut andil membantu menghandle tugas guru tersebut sebagai pendidik di sekolah saya. Jadi intinya pada saat pengambilan keputusan Ibu berprinsip berbasis kepedulian gitu Bu ya. Iya. Terus kemudian Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini jika saya ingin mengambil keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah merencanakan terlebih dahulu situasi yang terjadi, mempertimbangkan dampak dari produsen yang akan saya buat, dan kemudian mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus tadi, saya akan memanggil guru tersebut dan memintanya menjelaskan secara rinci
faktor yang menyebabkan ia kurang disiplin, kemudian saya akan melakukan sesi coaching agar ia bisa menemukan solusinya. Selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang ia lakukan. Dan terakhir adalah merefleksikan keputusan yang sudah saya buat tadi. Jadi langkah-langkahnya itu tersusun dengan sistematis gitu Bu ya. Iya. Terus hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ya Bu, dalam kasus-kasus dilema etika antara lain mengumpulkan fakta, menguji benar dan salah, atau benar lawan benar, mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa dilakukan, melakukan refleksi. Jadi dalam hal ini Ibu mengumpulkan fakta terlebih dahulu, kemudian menguji benar dan salahnya, kemudian Ibu juga mencari solusi ya dalam setiap keputusannya dan berefleksi. Iya. Terus hal-hal apa saja nih Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Tantangan bagi Ibu dalam kasus ini? Ya Bu, pasti tidak lepas ya dari tantangan setiap kita mengambil keputusan. Jadi tantangan yang saya hadapi salah satunya yaitu tidak ada orang yang akan menyukai keputusan yang kita buat. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita kurang tepat atau tidak bijak. Namun kembali lagi Bu, pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti kita, dan kita tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan persis dengan pemikiran kita gitu. Jadi banyak ya dari sisi yang tidak suka dengan sisi yang suka seperti itu Bu ya. Jadi yang menjadi tantangan Ibu kali ini adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan mindset Ibu. Ya. Kemudian apakah Ibu mempunyai aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan dalam kasus dilema etika ini? Kalau jadwal khusus sepertinya tidak ada ya Bu. Jadi untuk mengelola pengambilan keputusan untuk kasus-kasus sederhana yang menurut saya perlu cepat diselesaikan, maka saya akan langsung membuat keputusan. Iya Bu. Namun dalam kasus yang memiliki efek jangka panjang, biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya di tempat Bu. Saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu bersama rekan guru-guru dan mempertimbangkan dampak atau hasil akhir dari keputusan yang akan saya ambil, baru kemudian saya mengambil keputusan gitu Bu. Jadi bermusyawarah terlebih dahulu Iya, bersama benar. Bapak Dewan Ibu Iya, yang bersangkutan menjadi. Iya. Kemudian Ibu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Iya ada Bu. Nah beberapa orang yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam membuat keputusan, diantaranya yaitu rekan guru-guru yang sering saya minta pendapat dalam beberapa kasus. Selain itu pengawas sekolah juga saya sering meminta saran kepada beliau, dan beberapa pihak lain yang juga turut membantu saya dalam membuat keputusan gitu Bu. Jadi melibatkan warga sekolah Bu ya, Iya, bahkan benar. pengawas sekolah Iya, seperti itu benar. ya. Terus dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu peroleh atau pengalaman adalah mengambil keputusan di dilema etika ini? Dari beberapa kasus yang saya hadapi terkait dengan pengambilan keputusan, saya mendapat banyak pengalaman Bu yang mengajarkan saya tentang rasa empati, rasa simpati, dan rasa peduli terhadap sesama. Jadi tidak mengambil keputusan sepihak, berpikir sebelum memutuskan, serta pentingnya menerapkan prinsip yang berbasis nilai-nilai kebajikan, dan tentunya lebih
memprioritaskan kepentingan murid di sekolah kami begitu. Oh, jadi intinya ibu ini setiap mengambil keputusan dalam peristiwa dilema etika, ibu selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan lebih lagi memprioritaskan kepentingan murid seperti itu, Bu ya. Iya, benar Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kehadiran saya di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ibu sudah berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.